وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah. Keberadaan jin dan setan memiliki tujuan untuk mengganggu kehidupan manusia agar senantiasa lupa beribadah hanya kepada Allah. Namun yang seringkali terjadi, manusia tak mampu mengendalikan gangguan jin. Bahkan, gangguan jin dapat kembali datang ketika benteng keimanan sedang melemah. Seperti halnya kasus yang menimpa wanita asal kota Bandung, Yayan. Gangguan jin kembali mengusik dirinya, meski ia pernah menjalani terapi ruqyah sebelumnya. Sebenarnya tuh kenapa gangguan itu bisa datang lagi, Ustaz? Dari apa yang pernah kita lihat, Bu Yayan ini kena kasus sihir. Nah, kalau kasus sihir ini memang butuh jihad yang betul-betul. Dalam artian, Bu Yayan harus punya tekad kuat untuk sembuh, supaya kiriman-kiriman itu tidak berfungsi lagi. Karena namanya sihir kan bisa diperbaharui, ya, bisa diperbaharui, bisa diperkuat. Oleh karenanya, zikir pagi petang, sholat 5 waktu, ketauhidan, tutup aurat itu juga harus wajib dilakukan oleh Bu Yayan. Nanti mungkin kita cek apa yang menjadi sumber, kenapa itu gangguan masih sama seperti dulu. Baik, Ustaz. Mari kita langsung tangani beliau. Ya. Pak Ustaz, boleh dijelaskan langkah yang untuk pengobatan Mbak Yayan ini? Ini untuk deteksi awal, pengen tahu apa masih sama kayak yang lama atau ada yang baru. Minum dulu teh. Terapi ruqyah syara'iyah diawali dengan menggunakan air ruqyah untuk mendeteksi gangguan jin yang ada pada tubuh pasien. Berat tak kakinya? Yayan mulai menunjukkan reaksi. Ia pun mulai tak bisa mengendalikan gerak tangannya yang semakin cepat. Ayat suci Al-Quran terus dibacakan oleh Ustadz Faizar. Pun reaksi yang ditunjukkan oleh Yayan semakin kuat. Ini sihir pakai hawaiyun, ya, pakai udara. Ya, saya yakin sekali. Dan tujuannya itu supaya untuk menjauhkan Bu Yayan. Pertama, dari orang-orang yang terdekat dengan Bu Yayan. Orang-orang yang bertemu dengan Bu Yayan ini seakan-akan jadi benci. Benci tanpa ada sebab. Untuk ayat yang Ustaz bacakan yang berulang-ulang itu ada maksud tertentu, Ustaz? Ayat yang dari saya baca, Al-Baqarah ayat 20. Tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang kafir. Yang di situ Allah umpamakan seakan-akan mata mereka itu hendak disambar oleh halilintar. Kalau Allah mau, Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Saya lihat di sini yang bikin orang itu jadi sebel itu di area mata. Nih, kan langsung kena. Di area sini dia bercokol. Buat orang yang bertemu, bertatap muka dengan Teh Yayan ini menjadi hilang mood, ya. Ya, tiba-tiba jadi benci tanpa ada sebab yang nyata. Terapi selanjutnya melibatkan keluarga dari Yayan, termasuk suaminya. Pemirsa, ini diantara ciri-ciri jin yang biasanya itu diundang melalui perairan, ya. Gunanya, ini bukan hanya satu, ya. Allahu a'lam bishawab, ada berapa jin, kita tidak tahu jumlahnya. Cuma yang sekarang ini ternyata lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Ya, dari reaksi yang seperti ini, biasanya jin akan membuat orang tersebut tidak harmonis keluarganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab.
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Ayat suci Al-Quran dibacakan kembali dan reaksi gerak tubuh Yayan sementara mulai mereda. Terapi ruqyah kemudian dilanjutkan dengan meneteskan madu Yaman di wajah Yayan. Benar saja, Yayan kembali menunjukkan reaksi tidak suka. Ia bahkan merayap di karpet dengan punggungnya. Bapak Ibu ini ada masalah di rahimnya ya? Kalau masalah di rahim kemarin terakhir waktu check up ke dokter ya ada ngomong cuma saluran ininya apa saluran kemihnya katanya. Saluran kemihnya ya. Ini sangat mungkin dari minuman-minuman yang dulu didapatkan dari paranormal, para dukun. Itu akhirnya menambah gangguan-gangguan semakin menjadi. Ya, makanya ini berbeda sama waktu awal kita dulu. Waktu awal itu reaksinya malah seperti burung, ngepak-ngepak sayap. Ini malah lebih brutal. Ya, lebih jenis goas ya saya katakan itu apa? Yang sukanya di air. Biasanya ya mereka tidak jauh-jauh kalau tinggal di tubuh wanita, entah itu kandung kemihnya, entah itu tinggal di daerah rahimnya, ya atau di sekitar area-area yang berpusat di bagian bawah. Ya. Bapak pegang ini ya, tulang ekornya, maaf. Bismillah. Ustadz Faizar kemudian meminta suami Yayan untuk menekan bagian tulang ekornya. Yayan pun langsung bereaksi. Titik bagian belakang inilah yang disinyalir menjadi pusat gangguan jin dari tubuh Yayan. Reaksi gangguan jin yang tak kunjung hilang dari tubuh Yayan juga menjadi indikasi bahwa ia membutuhkan dukungan dari orang terdekat seperti suaminya. Bu Yayan pengen lebih diperhatikan lagi ke depannya. Pengen butuh orang yang betul-betul ngertiin keadaan Ibu Yayan secara seutuhnya. Ya, kemudian jangan menjauh. Ayolah dekati. Aku ini dizolimi, sedang dianiaya orang. Maka bantu, ya ibaratnya bilang, bantu aku untuk supaya tidak ngedrop terus mentalnya. Ibu Yayan butuh orang yang betul-betul mengerti dan bisa diajak curhat untuk mencurahkan semua unek-unek yang ada di hati Bu Yayan. Jadi orang-orang yang tersayang sedikit demi sedikit, satu demi satu pergi meninggalkan. Bahkan mungkin anak-anaknya pun benci, bukan benci, tapi tidak dekat, tidak suka aja kalau di dekat-dekat ibunya, betul nggak? Ya, agak kurang saja. Agak kurang. Dan itu ada pengaruh korin di sini. Ustadz Faizar pun menyiapkan herbal ruqyah sebagai pelengkap dari serangkaian terapi yang dilakukan. Kalau kita lihat Ibu Yayan sudah mulai muntah-muntah saat sebelum diminumkan. Ya, ini baunya kan menyengat ya. Ya. Dia sudah tahu dulu, tanya dia keluar duluan. Sudah tidak suka ya? Iya, jadi jin pun tahu ketika mau dikasih obat ya. Ketika dirasa obat itu akan merugikan posisinya dalam tubuh, dia akan bereaksi terlebih dahulu. Tetap kita minumkan. Bismillah. Begitu herbal ruqyah dibacakan ayat suci Al-Quran, spontan Yayan pun langsung menunjukkan penolakan. Pekat jin ini menguasainya ya. Ini perlu kita kuatkan lagi pemirsa. Dan memang kondisinya masih lemah ya. Ya pemirsa, kalau mungkin ada yang mencoba haltid ini di rumah, nggak semuanya muntah ya. Ada yang keluarnya nanti lewat air seni. Dan itu jangan heran ketika keluarnya sangat banyak, agak menguning dan mengeluarkan bau yang lumayan menyengat. Itu tidak masalah, itu juga proses pengeluarannya, tidak selalu lewat muntahan. Nah ini alhamdulillah sudah bisa beristighfar. Ayo habisin teh, sedikit lagi, lawan. Alhamdulillah, reaksi dalam tubuh Yayan pun semakin mereda dan berangsur membaik. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Nggak tahu, capek, lemes Pak Ustadz. Ya plong enggak? Alhamdulillah, tapi capek ya. Ya capek enggak apa-apa. Yang penting plong, sakitnya hilang. Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah, ini teh apa yang terjadi?
Ini untuk penjagaan ya. Pertama, ibu harus betul-betul stabilkan emosi ya. Sekalinya kepancing emosi, entah itu marah, entah sedih ya, yang berlarut-larut itu nanti bisa mengundang lagi. Khususnya ibu ini butuh teman curhat ya. Ibu merasa kayak ditinggalkan sama orang-orang tersayang satu demi satu ya. Jangan terlalu baper, berikan uzur. Sudah mengerti. Jadi saya sudah katakan ke suami ya, nanti pesan saya supaya lebih perhatian lagi, lebih romantis lagi, lebih lembut lagi, manjakanlah ibu. Kayak waktu masa-masa pacaran dulu, sebelum menikah. Nah, supaya nanti itu yang menjadi benteng penguat selain dengan ibadah, sholat, dengan menjaga keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian dengan asupan-asupan nutrisi herbal. Ya. Yang lebih penting justru gimana caranya hati itu tidak was-was lagi. Dan dijaga wudhunya serta usahakan baca Al-Baqarah setiap hari. Semoga Allah sempurnakan kesembuhan untuk Ibu Yayan, sempurnakan juga penjagaannya untuk Bu Yayan dan keluarga semua, untuk kita semuanya, sehingga terbebas dan terlindung dari gangguan-gangguan musuh sejati kita, yakni para setan. Amin. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gangguan jin seringkali terjadi di dalam satu keluarga inti. Namun, tak hanya satu orang yang terkena dampaknya, melainkan seluruh anggota keluarga dalam bentuk gangguan yang berbeda-beda. Assalamualaikum. Seperti halnya gangguan yang dialami oleh seorang ibu 2 anak asal kota Bandung, Widya. Teh, boleh cerita nggak sih Teh, dulu awal gangguannya itu seperti apa Teh? Enggak sih, pertama dulu waktu sekolah pernah. Pertama tuh di sekolah, tapi banyak kan. Awalnya lagi di lapang olahraga gitu. Teman ngebecandain. Tahu-taunya pas kebangun udah ada di kantor gitu. Udah pas dilihat yang lainnya, udah lama enggak. Yang kedua kalinya waktu itu kantor Pemkot mau dibangun tuh, yang lagi digali-galinya sawahnya kan bekas sawah. Dari situ lagi hamil anak kedua tuh. Fisik ada yang sakit nggak? Kepala Aja? sama kadang ini paling males kalau ada yang pegang ini. Kayak dicengkeram ya? Kadang suka nggak kekontrol, malahnya kalau udah ada pegang yang ini aja. Ibunya Teteh ada sakit aneh nggak? Aneh, jadi kalau tiap kontrol gitu, yang nganter aku. Kadang cek gula darah baik, tapi posisi pulang dari rumah sakit ke rumah, drop lebih parah, kadang nggak bisa berdiri. Lagi ya? Oke. Di rumah ada nggak gangguan-gangguan yang betul-betul kentara? Bawaannya tuh apa sih, serem gitu kalau ke rumah tuh. Ada nggak daerah khusus di rumah itu yang bikin Teteh sama keluarga semua itu nggak enak? Mungkin di kamarnya atau di TV sama di ruang TV, ruang keluarga ya? Oke. Nanti kita cek lebih lanjut Mas Ega. Kalau hanya dari cerita, Allah alam, kita hanya baru bisa menerka-nerka saja. Terapi Ruqyah Syar'iyah diawali dengan menghadirkan ibunda dari Widya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi sebagai pembuka dari terapi yang diberikan kepada Widya dan ibunya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Perlahan reaksi mulai ditunjukkan Widya. Tangannya kaku dan kakinya mulai tak nyaman. Ayat Al-Quran terus dibacakan. Widya pun semakin menunjukkan kegelisahan dari raut wajahnya. Ustadz Faizar kemudian meminta Widya untuk berdiri, sembari meminta Widya untuk berusaha mempertahankan kesadaran dirinya. Pokoknya, kalau nanti jin mau menguasai kesadaran, lawan. Ini latihan.
supaya nanti nggak terus-menerus dikuasai. Kalau dia hanya menguasai tangan, tidak masalah. Tapi kalau sampai kesadaran, dijaga. Gimana caranya? Bisa takbir, ya, bisa baca istighfar, bisa baca ayat-ayat Quran yang pendek-pendek, tidak masalah. Ustadz Faizar memulai bacaan ayat suci Al-Quran. Dan dalam hitungan detik, Widya tak mampu menahan tubuhnya. Kita bisa lihat, pemirsa, gejalanya sama, ya, khususnya yang di sini. Lebih cenderung yang ada di area otaknya. Ya. Jadi jempol itu menjadi kendali menurut versi mereka. Ya. Jari mana yang lebih dekat dengan itu, yang menyatu, ya, itu yang biasanya dikunci. Ada dua di sini. Pertama, kepikiran, cukup di sini saja, titik khoisum. Ini bisa kita usir menggunakan habatus sauda yang cair. Adapun yang ini kita bisa lihat, ini ada satu organ khusus, yakni di usus 12 jari. Ya, adiknya sini. Kita minta tolong adik kandungnya, pegangnya darah mencernanya. Bismillah. Kalau seperti ini bisa cari 2 jari di bawah pusar. Ya, coba cari pusar kakaknya. Ya, ada 2 jalur yang dia itu porak-porandakan. Pertama, imunitas dirinya, sehingga teteh mungkin sering dibuat sedih secara psikologis, ya, oleh karenanya pikiran kena dan di area bawah juga kena. Terapi dilanjutkan dengan meneteskan habatus sauda ke dalam lubang hidung untuk mengembalikan kesadaran Widya. Keluar. Udah dibilangin nggak mau keluar. Hidung menjadi pusat persembunyian jin untuk menghalangi kesadaran pasien. Jadi bacaan Al-Quran dari keluarganya, pemirsa, khususnya dari ibunda, dari adik kandung Teh Widya, karena hubungan batin yang dekat, efeknya lebih maksimal. Maka alangkah baiknya setiap keluarga harus bisa yang namanya ruqyah syar'iyah. Pengobatan paling baik sebenarnya justru dari keluarga ke keluarganya. Tanpa diduga, efek gangguan jin dalam tubuh Widya menular ke adik kandungnya. Mau muntah? Jangan khawatir. Ya, setan itu lemah. Ibu dipeluk. Bismillah. Dan dalam hitungan menit, Widya kembali sadar dan memeluk ibunya. Minta maaf sama ibunya. Kita bisa lihat juga, pemirsa, bahwasanya adiknya ini juga sudah terkena efek dan alhamdulillah Allah mudahkan pengeluarannya. Ya, Allah mudahkan. Allah berkahi keluarga Teh Widya. Sisa-sisa gangguan jin dalam tubuh Widya masih berusaha dikeluarkan. Baca Fatihah. Reaksi yang sebelumnya penuh dengan teriakan, kini intonasinya mulai merendah. Kita dengar dari intonasi suaranya, ya, yang agak sedikit lemah, itu biasanya ada di area pernafasan. Kita tinggal cari aja titiknya di area sini. Maaf, kayak gini ya, saya kasih contoh sedikit. Nih, benar. Istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Reaksi kali ini, Widya seolah merasa kesakitan yang begitu mendalam sehingga tak bisa menahan tangisnya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu. Meski memakan waktu yang cukup lama, namun gangguan jin dalam tubuh Widya berangsur melemah. Efeknya pun berpengaruh terhadap kondisi sang ibu. Entengan enggak badannya? Enteng kan? Alhamdulillah. Nanti insya Allah ini semua yang kayaknya yang jadi pusat adalah tetehnya. Teteh nanti sembuh, ibu ikut sembuh. Udah kita jalan-jalan kemana, nanti ibu jalan-jalan pasti nggak akan sakit lagi insya Allah. Allahu Akbar. Kenapa nangis? Minta maaf sama bapak ya. Begitu Widya tersadar kembali, seluruh anggota keluarga inti pun saling meminta maaf dan berpelukan sebagai ungkapan syukur atas berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Faizar kemudian meminta orang tua Widya untuk mencoba perlahan berdiri. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Ibunda Widya pun dapat kembali berdiri dan berjalan. Lari, betul lari. Ayo lari. Nah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Ya pemirsa, kita akan membuat sari kurma yang akan kita campurkan dengan serbuk daun bidara. Ya, ini untuk semua keluarga, ya, khususnya yang sedarah. Kemudian ramuan herbal diberikan kepada keluarga Widya sebagai penutup dari rangkaian penyembuhan dengan terapi ruqyah syar'iyah. Pemirsa, alhamdulillah, sini ada beberapa hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya hubungan erat, kasih sayang ya, antara satu individu keluarga dengan yang lainnya itu sangat mempengaruhi penjagaan dan perlindungan pada diri dan jiwa seseorang. Karena keluarga inilah yang menjadi salah satu benteng yang paling kokoh di antara benteng-benteng yang lainnya. Kalau keluarga pecah, maka tidak ada lagi ketenangan yang bisa didapatkan. Oleh karenanya, ketika ada suatu gangguan, kumpulkan keluarga, minta maaf antara satu keluarga dengan yang lainnya, khususnya kepada ibu, kepada ayah, kalau mereka masih hidup. Dan ingat, pemirsa, bahwasanya peruqyah yang paling ampuh dan paling mustajab doanya, paling tajam bacaan ayat-ayatnya adalah orang yang punya hubungan erat, hubungan batin paling erat terhadap pasien. Karena sungguh di dalam jiwa dan diri seorang mukmin ketika dia betul-betul percaya dengan Al-Quran, dia beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah bacaan Al-Qurannya akan betul-betul menjadi penyembuh untuk keluarga tercinta. Arsadani Allah hayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.